Hai adik-adik, perkenalkan nama saya M. Khalid Wahyudi. Pada pembelajaran video kita kali ini, kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tekanan zat cair merupakan tekanan yang diberikan oleh zat cair terhadap suatu benda. Dalam tekanan zat cair dikenal istilah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair pada kedalaman tertentu. Artinya, semakin dalam posisi benda dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dialaminya. Tekanan ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair atau ρ, gravitasi bumi atau bisa dilambangkan dengan G, serta kedalaman benda dalam zat cair atau bisa dilambangkan dengan H. Besarnya tekanan hidrostatis atau bisa dilambangkan dengan pH dapat dihitung dari perkalian ketiga faktor tadi yang dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan ρ kali G kali H, dengan ρ adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman benda zat cair dalam satuan meter. Sebagai contoh, jika sebuah benda berada pada kedalaman 6 meter dari permukaan air, massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut adalah sebesar pH sama dengan ρ kali G kali H. pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 6, sehingga diperoleh nilai tekanan hidrostatis sebesar 60.000 Pascal atau 60.000 Newton per meter persegi. Sebelum kita belajar tentang hukum Archimedes, ada baiknya kita kenalan dulu dengan sosoknya. Ini dia gambarnya, kakek Archimedes. Beliau itu hidup sekitar tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi. Kakek Archimedes ini sebetulnya berawal dari perintah Raja Hirongua. Ketika beliau menemukan hukum Archimedes, Raja Hirongua merasa curiga dengan mahkota yang dimilikinya. Apakah terbuat dari emas murni atau ada campurannya? Kemudian beliau menunjuk Archimedes untuk mencari tahu jawabannya. Archimedes berpikir sangat keras sehingga ketika itu merasa frustasi. Beliau pergi ke kolam pemandian umum, kemudian menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Tiba-tiba ada air yang tumpah dari bak mandi itu. Nah, kemudian beliau berpikir, loh kok bisa? Air yang tumpah sebanding dengan berat badanku. Nah, ketika itu beliau pun seketika menyadari kalau efek tersebut bisa digunakan untuk menghitung volume dan massa mahkota raja. Sehingga beliau pun tanpa sadar kemudian bangun dari bak mandi sambil berteriak menuju ke rumah istrinya. Eureka, Eureka, Eureka. Itu artinya adalah aku telah menemukannya. Nah, sesampainya itu kemudian menuju istana untuk segera menimbang mahkota dengan emas murni. Nah, seharusnya ketika itu mahkotanya emas murni adalah air yang tumpahnya sama. Ternyata dari kedua wadah itu air yang tumpah berbeda sehingga diketahui bahwa mahkotanya tidak murni dan tukang pembuatnya diberi hukuman. Sekarang kita lanjut langsung ke hukum Archimedesnya. Hukum Archimedes bunyinya adalah seperti ini. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya apung
atau gaya dorong ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Ini contohnya, seperti ketika kalian berenang, kemudian mengangkat benda di dalam air. Itu akan terasa lebih ringan kan? Ya, yaitu karena ketika kita di dalam air, diberi gaya dorong ke atas, sehingga benda yang kita angkat akan terasa lebih ringan. Nah, sekarang kita akan lebih khusus belajar tentang keadaan benda sesuai hukum Archimedes. Ada 3 keadaan benda sesuai hukum Archimedes loh. Nanti kita cari tahu ya. Yang pertama adalah benda ketika dia tenggelam. Kemudian benda melayang. Dan yang ketiga adalah benda terapung. Nah, sebelum kita tahu tentang keadaan benda ini, kita cari tahu dulu istilah penting yang nanti saya akan gunakan. Sebelum itu, kalian harus mengerti dulu. Nanti kalau saya ucapkan, kalian sudah memahami artinya. Yang pertama adalah fluida. Yang kedua adalah massa jenis. Apa itu fluida? Oke, kita cari tahu. Fluida adalah zat yang mengalami perubahan bentuk atau zat yang mengalir. Jadi dia akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya, air dan udara. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, massa jenis. Massa jenis adalah rapatan suatu benda. Agar lebih paham, kita langsung lihat contohnya aja ya. Contoh massa jenis. Misal, saya punya 2 kantong dengan ukuran yang sama. Kantong itu nanti bisa yang satu berisi kapas dan yang satu berisi gula. Apakah 2 kantong dengan ukuran yang sama itu beratnya sama? Ya, tentu tidak. Kantong yang berisi gula akan lebih berat karena dia memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada sekantong kapas. Sehingga kita bisa tahu massa jenis itu meskipun ukurannya sama, dia akan berbeda beratnya. Oke, yang pertama kita lihat benda tenggelam. Ini dia gambarnya. Ketika benda tenggelam, maka massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluidanya. Ini yang berwarna biru, ini massa jenis bendanya. Ini dia bendanya nih. Nah, itu bendanya. Kalau fluidanya adalah air dalam gambar. Ini fluidanya, saya memakai air. Oke, kita lanjut untuk posisi atau keadaan benda yang kedua adalah melayang. Nah, ketika benda melayang, maka posisinya seperti ini. Seperti ada di dalam gambar. Maka ketika melayang, massa jenis bendanya dibandingkan dengan massa jenis fluidanya adalah betul sama dengan. Ketika benda melayang, massa jenisnya benda dan fluida itu sama. Ini dia massa jenis bendanya. Nah, kita fluidanya juga masih memakai air. Oke, kita lanjut keadaan benda yang ketiga adalah benda terapung. Ini dia benda terapung. Nah, ketika benda terapung, yaitu bendanya berada di atas air. Sebagian atau seluruhnya berada di atas air. Yang dalam gambar ini, sebagian di atas air, sebagian di air. Ini adalah massa jenis bendanya, lebih kecil dari massa jenis fluidanya. Ini bendanya yang biru, kemudian fluidanya kita masih memakai air. Nah, gimana? Udah oke? Kita rangkum dulu ya, keadaan benda menurut hukum Archimedes. Yang pertama, yaitu benda tenggelam. Lihat posisinya seperti ini. Bendanya ada di bawah. Kemudian yang kedua, benda melayang. Kalau melayang, bendanya ada di tengah-tengah. Yang ketiga, benda terapung. Kalau terapung, bendanya berada di atas air. Ada yang di atas air seluruhnya, ada yang di atas air sebagian. Oke, ketika benda tenggelam, maka massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluidanya. Kemudian, kalau benda melayang, gimana tadi? Ya, betul. Massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluidanya. Oke, kita lanjut benda yang ketiga, terapung. Di mana perbandingannya massa jenis benda dan fluidanya? Ya, betul. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluidanya. Oke, dari ketiga posisi benda menurut hukum Archimedes,
Ternyata ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama itu, hukum Archimedes dipakai untuk membuat kapal selam. Kapal selam itu dia bisa dalam kondisi melayang ketika beroperasi, sehingga massa jenis benda atau massa jenis kapal selam dengan massa jenis airnya itu sama. Kemudian yang kedua adalah balon udara. Seperti yang saya sudah dicontohkan bahwa fluida itu tidak hanya air ya, udara juga bisa dikatakan fluida. Pada kondisi ini, udara dalam balon itu disebut bendanya. Kemudian, udara yang di luar balon itu adalah fluidanya. Contoh yang ketiga adalah keran otomatis. Keran otomatis itu memiliki seperti bola udara yang berisi udara, dia akan terangkat ke atas seiring dengan air yang naik, sehingga dia akan menutup katup kerannya ketika sudah penuh. Dan yang keempat adalah jembatan ponton. Jembatan ponton ini berfungsi seperti dermaga yang dibentangkan di lepas pantai. Jembatan ponton ini terbentuk dari kotakan-kotakan yang berisi rongga udara sehingga dia bisa terapung di atas air. Itulah beberapa contoh dari hukum Archimedes. Masih banyak contoh lainnya sebetulnya, tapi hanya itu yang saya ungkapkan. Terima kasih banyak telah bersedia menonton video pembelajaran kita kali ini. Mohon dimaafkan kalau dalam kekeliruan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.